Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di mata kuliah terakhir, di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, di materi terakhir yang ke-13. Tidak terasa ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Kali ini kita membahas sistem informasi dalam manajemen. Jadi sistem informasi itu adalah salah satu yang terpenting dari bagian memanage pendidikan Islam ya. Akan kita bahas di materi yang ke-13 ini. Definisi sistem informasi manajemen pendidikan, SIMDIK atau yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Pendidikan, ya disingkat SIMDIK, adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC, Information Technology Computer, di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Jadi sistem informasi manajemen itu dikenal di lembaga pendidikan disebut dengan SIMDIK atau Dapodik atau SIMTIK dan sebagainya. Kalau di kita di kampus kita kan SIMTIK. Pedoman dan perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan yang memperoleh data. Jadi ya data dari mahasiswa kepada kampus atau kepada sekolah, siswa pada sekolah ya, nanti diatur ya, pembagian mata pelajarannya, gurunya, jamnya, kelasnya. Nah, kemudian dilakukan proses ya, perkuliahan tersebut atau sekolah tersebut, proses pembelajaran selama 1 semester. Nanti ada evaluasi pertengahan semester UTS ya kan, dan seterusnya. Nah, kembali lagi nanti ke siswanya kan. Nah, apalagi sekarang full daring ya, 2 tahun ini kita full daring. Nah, bagi sekolah atau lembaga pendidikan yang sudah punya SIMDIK atau sudah terbiasa dengan daring, dengan sebuah sistem informasi manajemen, ya itu tidak kalang kabut ya, tidak kaget, sudah terbiasa, tidak, karena tuntutan zaman juga kan. Tuh. Jadi ya perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan dari proses pembelajaran tersebut. Konsep dasar SIMDIK itu, sistem informasi manajemen itu apa saja? Yang pertama, orientasi sosial. Jadi harus punya konsep dasar. Hidup pun juga harus punya konsep dasar, harus punya prinsip gitu ya. Berorientasi apa adalah kalau hidup gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia hanya kecuali untuk beribadah kepadaku. Konteks ibadah di sini semua diingatkan ibadah. Kuliah menuntut ilmu ibadah, menikah, menjalin rumah tangga, mengikuti sunnah Rasul, memperbanyak keturunan yang soleh-solehah, hafal Quran, hafizah juga ibadah. Amal jari yang tidak terputus, doa anak yang soleh ya, kemudian mengajar, mengamalkan ilmu, belajar juga ibadah. Ngopeni anak, mendidik anak, istri juga ibadah ya. Apalagi tamasya, berwisata, silaturahim antar kedua keluarga, keluarga istri, keluarga suami, keluarga besan, keluarga mertua, keluarga orang tua, semuanya nilai ibadah. Dalam hal ini kaitannya dengan konsep dasar sistem informasi manajemen, orientasi sosial, yaitu bertujuan meningkatkan kecerdasan bangsa, mempermudah, mengefisiensikan. Dulu pakai kertas ya, di print, di fotokopi, disetorkan, KTP ini misalnya ya, itu KTM misalnya masih perlu fotokopi, itu tidak perlu ya. Kalau selama di sistem itu dia aktif, berarti aktif gitu ya. Malah justru sistem informasi itu yang update. Kalau fotokopi bisa saja dipalsu kan.
Kemudian yang kedua, orientasi bisnis. Pendidikan dalam mempertahankan eksistensi maupun operasionalnya harus memiliki dana yang cukup memadai. Dalam artian di sini kalau pendidikan kan ya tidak boleh murni bisnis ya kan. Tapi dari siswa untuk siswa lagi. Nah, semua itu perlu biaya loh, semua itu perlu operasional loh kan gitu. Bagaimana bisa memperkuat sistem informasi manajemennya, mempercepat internetnya lewat wifi di setiap ujung-ujung pojok-pojok lembaga pendidikannya kalau anggarannya tidak ada. Bagaimana mempercantik, memperbagus, memperindah taman-tamannya, ya kenyamanan kelasnya, ada AC misalnya gitu ya. Kalau full anu ya, apa nama luring ya, panasnya seperti saat sekarang ini, hawanya kan terasa butuh butuh dan sangat sangat terasa sekali manfaatnya AC itu. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga pendidikan yang berani menetapkan biaya pendidikan cukup tinggi karena sarana prasarana belajar yang disediakan juga jauh lebih baik dan menjanjikan kepada para siswa maupun mahasiswa. Coba lihat sekolah-sekolah swasta ya, yang baik, yang unggul, atau bahkan sekolah internasional lah, itu semua kan swasta. Akreditasinya bahkan dapat pengakuan dari akreditasi internasional gitu. Jadi tidak perlu ribet-ribet ngurus akreditasi nasional, lebih tinggi lagi tingkatnya gitu ya. Tapi secara otomatis pasti yang didahulukan adalah kualitasnya kan gitu. Tidak perlu apa namanya tetek bengek hal administratif yang ribet, yang tidak efisien, tapi langsung melangkah maju yang satu tingkat di atasnya dan itu diakui secara legal formalnya internasional, diakui, dipelajari lagi ya, banyak pengakuan yang sudah didapatkan, banyak penghargaan yang sudah dapat apa ya namanya kualitas itu pasti ya jadi buruan kan gitu. Mahal pun juga bisa jadi buruan. Seperti kampus apa UPH, Universitas apa itu Pelita Harapan Jakarta, itu kan orang-orang uh, wira swasta semua, pengusaha-pengusaha kelas nasional semua di situ, putra-putranya, putra-putrinya. Apalagi sekolah international school seperti mana ya? Ya seperti orang-orang Indonesia sendiri yang kuliah di luar negeri, kalau kita punya kampus atau sekolah yang bertaraf standar internasional juga mahasiswa internasional atau siswa internasional yang juga datang ke kita, ke negara kita yang kalau benar-benar itu kualitas kan. Konsep dasar berikutnya, siswa ikut melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Nah, efeknya kalau sudah dapat pengakuan, apalagi ada kerjasama, ya namanya kerjasama itu kan ya bekerja bersama-sama. Jadi kamu kampus, sekolah mendidik siswa mahasiswa yang baik, yang unggul, yang nanti outputnya punya keahlian ini sesuai dengan bidang perusahaan saya butuhkan. Nah, selalu ada regenerasi atau nanti SDM kami yang dari kampus atau lembaga pendidikan Anda akan kami rekrut untuk membuka cabang di seluruh dunia, setiap negara. Nah, kan gitu mainnya sudah internasional. Tapi untuk bisa dapat MOU, bisa magang di perusahaan-perusahaan itu kan ya lagi-lagi yang sudah teruji betul kualitasnya. Nah, ini mata kuliah kita manajemen pendidikan Islam sebagai penopang itu ya seharusnya saling antar lembaga pendidikan Islam, yaitu ada alumni misalnya dari situ menjadi pengusaha, memperkuat lembaga tersebut, kemudian dikelola dengan baik lembaga tersebut, melahirkan lulusan-lulusan yang handal, yang punya
skill, selain juga pintar dalam mata pelajaran, pintar punya skill. Nah, kemudian di rekrut oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh alumni dari sekolah tersebut. Jadi circle-nya di situ-situ aja gitu, saling memperkuat itu, kelompoknya saling memperkuat. Nah, kapitalis-kapitalis besar dunia itu kan seperti itu gitu. Nah, dalam Islam juga dibolehkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam meningkatkan ketakwaan. Tuh konsep dasarnya. Nah, seperti kampus Muhammadiyah sendiri banyak sudah mencontohkan, pesantren saja lah sudah banyak yang mengimplementasikan koperasi diputar untuk santri, dari santri untuk santri, ya tabungannya diputar gitu ya, sistem manajemen bank sudah. Nanti ada investor atau ada bagi hasil dari pengelolaan uang tabungan santri itu, bangun koperasi atau bangun hotel, acara-acara kampus atau acara-acara sekolah yang sifatnya rutinan dari MGMP, musyawarah guru mapel, atau rutinan evaluasi sekolah tingkat provinsi bahkan nasional. Nah, daripada nyewa di hotel lain, di hotel sendiri aja ada situ yang manajemennya juga sudah setara nasional, bintang 3 lah minimal gitu misalnya. Nah, itu kan bisa saja gitu. Terus selanjutnya mereka yang berprestasi akan langsung direkrut oleh perusahaan tersebut. Nah, biasanya di setiap tahun itu kan ada namanya apa itu apa istilah itu, job job apa gitu kan. Ada perusahaan yang butuh tenaga kerja, dia mengadakan wawancara di kampus tersebut. Belum lulus semester 7 itu sudah diwawancara. Nah, diwawancara kalau memang karena ada MUU tentunya ya. Nah, kalau memang ada yang baik, yang bagus, ditindaklanjuti gitu. Saya ada itu punya temen itu ya, dia kuliahnya apa? Pertambangan atau apa itu. Kakak, lebih tepatnya kakaknya teman saya, ya, kakaknya sahabat saya itu. Nah, kemudian semester 7 ya, semester 7 waktu itu kita masih aliyah, masih tingkat SMA ya. Nah, kakaknya itu semester 7 itu ikut wawancara pekerjaan yang diadakan di kampusnya, yang kampus perusahaan yang sudah MOU dengan kampusnya. Kemudian lolos. Nah, Pertamina masuklah di awalnya di anak perusahaan Pertamina ya. Kalau Pertamina kan BUMN-nya. Nah, ini anak swasta, perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Pertamina di Riau sana, keterima. Nah, kemudian setahun 2 tahun kontrak berpanjang, habis kontrak ya karena pengalaman makin meningkat, kemudian direkrut lagi di kampus pertambangan internasional di Abu Dhabi sana. Nah, itu kalau udah internasional kan ya gajinya juga sudah bukan rupiah lagi ya. Sudah apa ya? Sudah dolar atau bahkan di atas dolar apa euro atau pound sterling gitu ya. Di kurs rupiah kan ya besar. 1 dolar aja 14.000 rupiah kan. Nah, tuh. Nah, itu dikeruskan Indonesia. Oh, jadi ya beberapa tahun gitu aja bekerja di situ sudah kelihatan hasilnya. Itu imbas atau keuntungan dari keprofesionalan. Tuh. Kemudian sistem informasi dalam manajemen pendidikan seperti apa? Seperti website ya, e-government, e-education, e-library, e-jurnal dan lain-lain. E-government misalnya setiap provinsi itu sekarang sudah punya kan. Nah, ini misalnya yang dari kampus saja lah. Nah, ini bagaimana karya ilmiah diunggah, kemudian disetujui oleh bagiannya atau prodinya. Kemudian bagaimana data mengajarnya sesuai tidak dengan perangkat pembelajarannya, ada surat tugasnya.
ada SAP-nya, ada jurnal mengajarnya ya. Nih yang online gitu ya. Ada soal UTS UAS-nya ya, kemudian ini sebagai alat ukur ya. Ada pom penilaiannya. Nah, semua jelas ini menjadi tolak ukur gitu ya. Nah, ini yang apa namanya proses di jurnal perkuliahannya gitu ya. Nanti di print jadi seperti tadi itu. Tuh contohnya. Ada juga yang misalnya Jatim Prof gitu ya, Provinsi Jatim. Nah kan jatimprof.go.id. Nah, info-info seputar pemerintahan Jawa Timur itu ada di sini gitu ya. Nah, transparansi download apalah di sini ya. Dinas-dinas provinsi. Nah, ada. Jadi ini mempermudah akses. Tuh, e-government namanya kan, pemerintahan elektronik. Pendaftaran apa misalnya mau minta surat keterangan usaha dari desa. Nah, desanya sudah punya website. Nah, seharusnya sudah seperti itulah, apalagi ada anggaran desa ya bermiliar-miliar itu. Wah, amat sangat mudah sekali apa namanya untuk menganggarkan untuk menerapkan itu dari anggaran sebesar itu gitu. Ada education ya kan, ya seperti Google Classroom itu ya. Seperti platform khusus dari kampus kalau kita itu namanya bebas umpo gitu ya. Nah, ini kan kelas-kelasnya. Google sendiri menangkap peluang ini buat Classroom, Google Classroom namanya ya. Ada e-library seperti Perpusnas gitu ya. Perpusnas. Nah, ini. Jadi ke perpus cari referensi, tidak perlu ke perpustakaan secara langsung ya. Bisa lewat e-library ini. Itu. Nih misalnya dicari ISBN, buku saya misalnya ya, pengarangan. Nah, ini sudah online semua sekarang ya, enak. Hafiful Ikhwan, proses, semua online sekarang itu, semua sistem informasi elektronik semua. Nah, muncul ini. Nah, saya pernah nulis buku PAI berbasis Islam kontemporer Persatu Indonesia. Justru update yang ini sesungguhnya kan, daripada yang eh, versi cetaknya. Tuh. Banyak ya, e-jurnal, ada Garuda, Kemendikbud itu, Siakat tuh. Siakat ya, kampus kita juga sudah menerapkan ini. Bagaimana input nilai mahasiswa, data kuliah aktif, arsip perkuliahan di tahun-tahun lalu gitu ya. Di semester yang lalu. Nah, ini belum input. Nah, input nilai harian, nilai ujian, ada beberapa komponen UTS, tugas, UAS, keaktifan. Nah, lengkap semuanya. Nah, ini dalam rangka sekali lagi untuk memudahkan Siakat. Nah, itu semua terintegrasi dengan sistem informasi, saling tukar link. Terintegrasi dengan misalnya Forlab-nya misalnya. Forlab Kemendikbud. Nah, nanti ijazah kertas itu sudah tidak laku lagi. Ke depan ada, bahkan ini sudah diterapkan ya, PIN, penomoran ijazah nasional gitu ya. Cari perguruan tingginya. Jadi tidak ada lagi ijazah palsu. Jangan, masa mau disamakan yang kuliah tenanan, yang kuliah beneran 4 tahun S1 dengan yang beli ijazah. Terdeteksi kapan itu rame-rame itu kan, pengacara artis itu langganan, ada pengacara, ada advokat yang langganan artis ya. Terus dicek dia dulu kuliah S1-nya di mana, syarat jadi advokat kan S1, SH minimal kan. Di prodi jurusan ilmu hukum kan. Dicek rupanya ndak ada, dia ndak lulus. Muhammadiyah Ponorogo misal, kampus kita sendiri kan. 21 tambah 7 28. Prodinya apa saja, terakreditasi secara online. Wah, semua lengkap nih ya.
Nih, PAI S2 dosennya siapa saja. Wah, full Ikhwan. Nah, ini ada. Cek, oh statusnya dosennya aktif atau pensiun atau sedang beasiswa misalnya. Oh, S1-nya dulu di Tulungagung. UIN Tulungagung sekarang, dulu stand Tulungagung. S2 di UIN Tulungagung, S3 di UIN Malang gitu ya. Ini gelarnya. Ini semua saya ngajar apa saja sejak 2009 sampai 2021. Nanti 2022 terekam semua di sini. Tidak transparansi betul ya. Samalah dengan saya juga cari mahasiswa ya di Ibrahim Malang. Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Malang. Malang banyak ini. Malik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. S3 Manajemen Pendidikan Islam. Afiful Ikhwan. Berapa ini? 49. Dicek. Nah, oh ada gitu ya. Dicek. Nah, ini jelas semua di sini sama. Teman-teman mahasiswa juga ada nih. Oh, lulus. Oh, 2016. Lulusnya 2017, ijazahnya menerima. NIM-nya ini gitu ya. Riwayat mata kuliahnya ini gitu ya. Semua jelas itu. Nah, itu namanya terintegrasi dari kampus laporannya ke Kemendikbud. Tuh. Itu pentingnya sistem informasi. Kemudian 5 komponen sistem informasi. Komponen perangkat keras, hardware, komponen perangkat lunak, software, komponen sumber daya manusia, brandware. Jadi harus ada SDM-nya. Software yang lengkap, hardware-nya ada, SDM-nya tidak ada, ya percuma. Tidak ada yang bisa menjalani. Komponen jaringan komputernya, netware, komponen sumber daya datanya, data dari siswa, mahasiswa, kemudian data dari kampusnya, saling terintegrasi tadi. Kemudian tantangan e-education, ya, apa ada tantangannya, ya, ada tantangannya semua itu. Pertama strategi pendidikan, matpelnya, mata kuliahnya, kurikulumnya, metode pembelajarannya. Nah, itu harus apa namanya diupdate, harus mengikuti kebutuhan, misalnya gitu. Ya, bagaimana strategi atau rencana output dari eh, lembaga pendidikan A disesuaikan dengan visi misinya kan gitu. Tuh. Kemudian globalisasi, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan standar internasional itu harus dilihat juga. Itu jangan merasa nyaman, jangan merasa di zona nyaman terus. Kemudian arsitektur informasi, SMS gateway, website, WhatsApp, keamanannya juga karena nanti di retas, nanti ada virus dan sebagainya itu ya. Harus punya tadi itu SDM-nya. Kemudian investasi, data security-nya, hardware-nya. Nah, kampus atau lembaga pendidikan yang sudah mantap di bidang itu bisa menjadi lembaga pendidikan pembina bagi sekolah-sekolah di daerah atau di pelosok-pelosok daerah itu. Kemudian kemampuan respon dan kontrol pengawasan, ya. Operasional, pelatihan siswa, mahasiswa, pendidik, pejabat, bagian akademik, tata usaha dan lain-lain. Ya, tendik, tenaga pendidikannya atau tenaga pendidiknya, suasana akademik agar bisa hidup profesional gitulah. Tugas dari seorang guru, pendidik, dosen itu apa? Nah, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah suasana akademik ya. Adat 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 kebiasaan sesuai dengan tuntutan yang selalu update tentunya. Itu tantangannya. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa
Masih ada yang belum dipahami dari pembahasan ke-13 ini, materi ke-13 tentang sistem informasi dalam manajemen. Pentingnya dalam sebuah manajemen itu juga sistem informasi, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi pasca corona ini ya, semuanya sudah terbiasa 2 tahun kemarin dengan sistem informasi, dengan internet, dengan dalam jaringan. Oke, silakan kita diskusikan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.